Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farah Amalia Mustika, NPM 10 1119067 akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya, yaitu kecemasan mempengaruhi gejala insomnia pada mahasiswa tingkat 1 FK Unisba. Baik, di sini untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang saya yang terdapat tadinya kasus kecemasan di dunia, yang dimana pada tahun 2017 itu ditemukan sekitar 970 juta orang yang mengalami kecemasan, dan pada tahun 2020 itu terdapat ada peningkatan sekitar 53,2 juta kasus. Untuk di Indonesia ditemukan sekitar 11,6%, dan untuk di masa kedokteran, tepatnya di Universitas Andalas, didominasi respondennya itu oleh kecemasan yang ringan, yaitu sekitar 30,45%. Lalu untuk di mahasiswa tingkat 1, di sini saya menjelaskan mengenai definisinya sebagai studi penelitian saya, yang dimana mereka ini merupakan mahasiswa yang baru memasuki perguruan tinggi, yang memiliki adanya tuntutan untuk mampu menyesuaikan diri dengan berbagai aspek dari kehidupan. Lalu saya juga menjelaskan mengenai bahaya dari kecemasan, yang dimana bahaya utamanya merupakan kekhawatiran yang persisten dan berlebih tentang berbagai domain, dan efeknya bisa menyebabkan adanya penurunan kualitas pekerjaan, kinerja sekolah, ataupun susah untuk mengendalikan diri. Lalu untuk insomnia, prevalensinya di dunia itu ditemukan sekitar 10-30% dari populasi, dan untuk di Indonesia ditemukan sekitar 10%, yang diasumsikan adalah 23 juta jiwa dari 230 juta penduduk. Lalu untuk di Udayana atau Universitas Udayana ditemukan sekitar 56% dari responden mengalami adanya cemas sedang. Lalu selanjutnya di sini mengenai dari kerangka berpikir saya, yang dimana yang pertama itu adanya mahasiswa tingkat 1 FK Unisba, yaitu mahasiswa angkatan 2022 yang mengalami adanya adaptasi dengan lingkungan perguruan tinggi, sehingga diasumsikan mereka ini akan mengalami stres yang menyebabkan adanya kesulitan dengan proses adaptasi tersebut, sehingga bisa menyebabkan adanya kecemasan pada diri mereka, yang dimana kecemasan itu bisa termasuk dengan yang ringan, sedang, berat, ataupun yang berat sekali. Dari kecemasan yang mereka alami ini bisa menyebabkan mahasiswa membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas, sehingga mereka ini bisa menyebabkan adanya berkurangnya waktu tidur, jam tidur yang tidak teratur, ataupun sulit mempertahankan tidur dan juga bangun yang terlalu pagi. Dari keempat gejala tersebut termasuk dalam gejala insomnia. Baik, selanjutnya di sini mengenai metodologi penelitian saya, di mana yang pertama subjek penelitian pada penelitian ini merupakan mahasiswa tingkat 1 FK Unisba, dan untuk nilai N atau targetnya itu adalah 89 orang. Sementara pada penelitian saya, itu responden yang bersedia adalah melebihi target, yaitu sekitar 96%, 96 orang. Lalu untuk pemilihan sampelnya adalah non-probability sampling dengan jenis consecutive sampling. Dan untuk rancangan penelitiannya adalah observational analytic dengan desain cross-sectional. Dan untuk instrumen kecemasan, saya menggunakan Hamilton Rating Scale for Anxiety, dan untuk instrumen dari insomnia saya menggunakan Insomnia Severity Index. Lalu selanjutnya mengenai analisis data, di mana di sini data yang didapatkan dibuat tabulasi unvariate untuk mendeskripsikan masing-masing variabel, sedangkan data bivariate akan diuji menggunakan uji Fisher eksak untuk menilai hubungan antara kedua variabel dengan p-value kurang dari 0,05%. Lalu selanjutnya di sini dari karakteristik subjek penelitian saya, di mana 96 responden mahasiswa tingkat 1 FK Unisba ini didominasi oleh 73 orang jenis kelamin perempuan, dan untuk rata-rata usianya adalah 18 tahun. Lalu untuk hasil yang didapatkan pada kecemasan itu dibagi menjadi yang cemas dan tidak cemas. Untuk yang cemas didominasi dengan jenis kelamin perempuan, yaitu sekitar 71,9%, dan untuk yang tidak cemas didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, yaitu 5,2%. Lalu selanjutnya yang mengenai insomnia sendiri, dari yang kelompok insomnia itu didominasi dengan jenis kelamin perempuan, yaitu 49%, dan untuk yang tidak insomnia itu juga didominasi oleh kelompok perempuan, yaitu 27,1%. Lalu untuk yang terakhir di sini pada tabel di penelitian saya terdapat adanya hubungan tingkat kecemasan terhadap gejala insomnia, yaitu untuk yang mengalami cemas itu didominasi dengan kelompok yang mengalami insomnia, yaitu sekitar 62,5%, dan untuk yang tidak cemas didominasi dengan kelompok yang tidak mengalami insomnia, yaitu 7,3%. Sehingga didapatkan p-value 0,009 dan odds ratio 7,778, yang mengartikan bahwa kelompok yang mengalami cemas itu berpeluang sekitar 7,7% mengalami adanya insomnia. Lalu selanjutnya di sini mengenai pembahasan saya menjelaskan mengenai definisi dari insomnia sendiri, yaitu adanya tidur yang lama, sering terbangun di malam hari, ataupun periode terjaga yang berkepanjangan. Dan untuk tujuan sendiri untuk mengetahui apakah terdapatnya pengaruh dari kecemasan terhadap insomnia. Lalu yang kedua mengenai prevalensi cemas berdasarkan jenis kelamin, di mana pada penelitian saya ditemukan perempuan lebih banyak mengalami adanya cemas dibandingkan laki-laki, di mana hal ini itu sesuai dengan penelitian sebelumnya,
Ya, dan dikaitkan dengan bahwa perempuan ini mengalami ada atau memiliki adanya mekanisme coping yang rendah sehingga rentan mengalami adanya kecemasan. Lalu pada poin ketiga itu saya menjelaskan mengenai mahasiswa baru kedokteran yang mengalami kecemasan, yang dimana pada penelitian saya itu didapatkan responden tingkat 1 atau mahasiswa baru mengalami kecemasan sekitar 90,6% dari responden, yang dimana hal ini dikaitkan dengan adanya adaptasi yang harus dijalani oleh mahasiswa tersebut. Lalu selanjutnya mengenai prevalensi insomnia berdasarkan jenis kelamin, di mana pada penelitian saya juga ditemukan perempuan lebih banyak mengenai insomnia dibandingkan laki-laki. Hal ini pun sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yang dimana alasannya terdapat ada 2 poin. Yang pertama yaitu terkait dengan masa pubertas pada perempuan yang bisa menyebabkan adanya penurunan estrogen, dan hal yang kedua adalah karena perempuan mengalami adanya mekanisme coping yang rendah sehingga sering mengalami stres dan hal tersebut mempengaruhi dari waktu tidur mereka. Sehingga pada poin terakhir saya menjelaskan mengenai adanya pengaruh dari kecemasan yang dialami terhadap insomnia yang dialami oleh seseorang. Lalu selanjutnya mengenai simpulan umum, di mana di sini didapatkan bahwa cemas berat pada penelitian saya sekitar 66,66%, dan untuk yang paling sedikitnya itu di cemas sedang yaitu 4,17%. Lalu untuk insomnianya didominasi dengan kelompok insomnia ringan yaitu 53,12%, dan selanjutnya paling kecil di insomnia sedang yaitu 11,46%, sehingga terdapat adanya hubungan antara tingkat kecemasan dengan gejala insomnia pada mahasiswa tingkat 1 FK Unisba dengan p-value 0,009. Baik, alhamdulillah cukup sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.